Aku dinikahkan paksa dengan janda ibu pemilik kos gara-gara fitnah dari warga. Aku hanya menolong ibu kos itu dari ular saat dia sedang mandi. Ibu kos itu memelukku karena ketakutan, dan tubuhnya hanya berbalut handuk. Tapi warga salah paham. Namaku Rian. Usia 25 tahun. Sejak kecil aku tak pernah benar-benar mengenal kata rumah. Ayahku meninggal saat aku baru 5 tahun. Ibu menyusul 2 tahun kemudian karena penyakit yang tak bisa kami obati. Sejak itu, hidupku berpindah-pindah. Dari satu panti ke panti lain, dari satu gubuk ke emperan toko. Hingga akhirnya aku jadi pemulung keliling yang tidur di bawah jembatan atau dekat rel kereta. Sudah 5 bulan terakhir ini, aku biasa memulung di gang kecil di belakang kampung padat di kota pinggiran. Di sana ada satu kos-kosan sederhana. Dindingnya separuh tembok, separuh kayu, dengan halaman kecil berkerikil dan pot bunga seadanya. Kos itu milik seorang janda, namanya Bu Rasti. Wajahnya teduh, kulitnya bersih meski mulai keriput, dan cara bicaranya lembut. Tidak seperti kebanyakan orang yang memandangku dengan jijik, Bu Rasti justru sering menyapa. Bahkan beberapa kali memberiku minum atau membungkuskan sisa makanannya. Sejak itu, kami jadi sering berpapasan. Setiap pagi atau sore, saat aku dorong gerobak, dia selalu menoleh, tersenyum, kadang melemparkan obrolan singkat. Bukan basa-basi, tapi perhatian yang hangat. Aku mulai hafal jadwalnya. Jam berapa dia nyapu halaman, kapan dia ke warung, bahkan suara langkahnya saat menyiram bunga. Tentu saja, aku tak pernah punya pikiran macam-macam. Dia jauh lebih tua. Seorang janda yang mungkin hanya merasa kasihan pada pemuda, tak punya arah seperti aku. Tapi, entah kenapa, tiap kali dia menatapku dengan lembut, ada bagian dalam diriku yang terasa tenang. Seolah dunia tak begitu jahat. Tapi aku sadar diri, aku pemulung, tak pantas berharap lebih. Sampai suatu hari, kejadian aneh terjadi. Siang itu, matahari terasa begitu terik. Aku sedang memilah sampah di belakang kos. Tempat itu agak sepi karena salah satu kamar mandi luar milik Bu Rasti sedang kosong, biasanya dipakai kalau ada tamu atau penghuni tambahan, tapi akhir-akhir ini tak terpakai. Saat aku asik memilah plastik, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah kamar mandi itu. Suara perempuan, panik dan nyaring. Ak, ular, tolong, jantungku melanjak. Aku mengenali suara itu. Bu Rasti. Tanpa pikir panjang, aku lari ke arah sumber suara. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, dan dari dalam aku mendengar suara isak dan suara benda jatuh. Aku mendorong pintu perlahan. Di sana Bu Rasti berdiri dalam balutan handuk. Tubuhnya gemetar. Di atas atap bambu, seekor ular hitam melingkar, lidahnya menjulur cepat. Aku takut, Rian. Tolong, bisiknya. Nyaris tak terdengar. Refleks, aku masuk dan berdiri di depannya. Tapi sebelum aku bisa melihat lebih jelas, Bu Rasti langsung memelukku erat. Wajahnya menempel di dadaku. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Sabar, Bu, sabar, bisikku pelan. Aku menoleh ke atas, mencari batang kayu atau benda apapun yang bisa kugunakan untuk mengusir ular itu. Tapi saat itulah, sebuah suara mencibir terdengar dari luar kamar mandi. Itu si Rian ya. Astagfirullah, ngapain tuh berduaan di kamar mandi? Aku kaget. Bu Rasti spontan melepas pelukannya dan menoleh ke arah pintu. Tapi sudah terlambat. Seorang ibu tetangga dan 2 anak remaja lewat, dan mereka melihat kami dalam posisi yang tentu saja salah paham. Aduh, malu-maluin. Di kamar mandi pula. Bisik-bisik itu terdengar makin ramai. Dan aku tahu, mulai saat itu, hidupku takkan pernah sama lagi. Semenjak kejadian di kamar mandi itu, suasana di kampung berubah drastis. Bisik-bisik yang tadinya hanya lirik, kini menjadi gunjingan yang terbuka. Tiap kali aku lewat sambil mendorong gerobak, orang-orang menatapku dengan mata sinis. Anak-anak kecil mulai mengejek, menyebutku pemulung cabul. Bahkan warung di ujung gang menolak memberiku air minum seperti biasa.
Yang lebih menyakitkan adalah tatapan para penghuni kos Bu Rasti sendiri. Beberapa dari mereka mulai menyinggung hal itu secara langsung. Ada yang mengemas barangnya, pindah tanpa pamit. Katanya, takut tinggal di kos yang bermasalah secara moral. Aku ingin menjelaskan, ingin bicara bahwa semua itu hanya salah paham. Tapi siapa yang mau mendengarkan? Aku ini siapa? Cuma pemulung tanpa keluarga, tanpa harga diri di mata mereka. Bu Rasti juga berubah. Bukan dingin, tapi canggung. Setiap kami berpapasan, dia hanya menunduk, tak lagi menatapku seperti dulu. Bahkan saat aku mengetuk pagar untuk mengembalikan sendal yang tertinggal oleh penghuni kos, dia tak membuka pintu. Hanya suara pelan dari balik tembok. Taruh saja di kursi, Rian. Aku mengangguk meski tak terlihat, lalu berjalan pelan pergi. Tapi fitnah rupanya terus membesar. 2 hari setelah kejadian itu, Pak RT datang menemuiku. Bukan di jalan atau di pos ronda, tapi langsung menghampiriku saat aku sedang tidur di kolong tangga toko kosong. Rian, ikut saya. Pak Lurah mau bicara. Aku bangun, bingung, tapi tak bisa menolak. Di kantor kelurahan, suasananya tegang. Ada Bu Rasti, duduk dengan wajah pucat dan mata sembab. Ada juga beberapa tokoh kampung dan tetangga yang pernah menyebarkan cerita itu. Pak Lurah, lelaki berperut buncit dengan seragam coklat yang kusut, membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Kita semua sudah dengar dan lihat sendiri. Kalian berdua kedapatan dalam situasi yang mencurigakan. Aku hendak menjelaskan, tapi Pak Lurah mengangkat tangan. Saya tidak mau dengar alasan panjang. Ini kampung kecil, Rian. Aib menyebar lebih cepat dari angin. Kalau tidak ada ikatan yang jelas, nama baik kampung ini bisa rusak. Jadi satu-satunya jalan. Dia menatap kami bergantian, lalu menyimpulkan dengan tegas. Kalian harus dinikahkan. Hari ini juga. Seketika ruangan menjadi sunyi. Jantungku berdebar. Mataku mencari pandangan Bu Rasti, tapi dia hanya menatap lantai. Tak ada penolakan, tak ada persetujuan, hanya pasrah. Aku membuka mulut, ingin berkata bahwa ini semua salah. Tapi suara dalam hatiku berkata lain. Aku tahu, membantah hanya akan memperburuk semuanya. Dan begitulah, tanpa keluarga, tanpa undangan, tanpa doa restu, aku menikah. Kami menikah bukan karena cinta, tapi karena tekanan. Siang itu, di depan saksi warga dan langit mendung yang perlahan gelap, aku mengucap ijab kabul dengan suara gemetar. Tangan Bu Rasti dingin saat ku genggam. Dan saat orang-orang bersorak pelan, aku merasa dunia di sekelilingku justru diam seolah waktu berhenti. Aku kini suami dari seorang janda yang hanya pernah memberiku perhatian karena kasihan. Dan aku bukan lagi pemulung yang bebas mendorong gerobak kemana saja. Aku kini bagian dari fitnah yang mereka paksa menjadi kenyataan. Malam pertama setelah ijab kabul itu, hening. Aku duduk di ruang tamu kecil kos-kosan, beralaskan tikar tipis yang sebelumnya biasa kugunakan untuk tidur di bawah kolong jembatan. Di sudut ruangan, ada kipas tua yang berdecit pelan, menemani kesunyian yang terasa asing. Sementara di dalam kamar, Bu Rasti, istriku yang bahkan belum sempat kupanggil dengan sebutan itu, mengunci pintu, tak mengeluarkan satu suara pun. Aku tak menyalahkannya. Semua ini terjadi terlalu cepat, terlalu memalukan. Meski sah secara agama, tak ada yang terasa suci dari pernikahan kami. Aku tidur di luar, bukan karena diminta, tapi karena merasa itu yang paling sopan. Aku tak ingin membuatnya semakin tidak nyaman. Kami bahkan belum berbicara sejak pernikahan selesai. Semua seperti drama kaku yang ditulis oleh tangan-tangan gosip dan paksaan warga. Esok paginya, aku bangun lebih awal seperti biasa. Refleks, aku menyapu halaman kos. Kebiasaan lama saat ingin membalas budi. Tapi kini aku bukan lagi sekadar pemulung. Aku, suaminya. Meski entah bagaimana harus bersikap. Bu Rasti keluar dari kamar sambil membawa handuk kecil dan sekotak sabun. Dia menoleh sebentar ke arahku yang sedang menyapu, lalu kembali menunduk. "Terima kasih," katanya pelan. Aku berhenti menyapu.
ingin bicara. Tapi kata-katanya sudah berlalu bersama langkah kakinya menuju kamar mandi. Hari-hari berikutnya berjalan canggung. Kami seperti dua orang asing yang tinggal serumah. Kami makan di meja yang sama, tapi tanpa banyak kata. Kadang hanya bertukar tatap sepersekian detik, lalu kembali sibuk dengan piring masing-masing. Aku mencoba membantu semampu yang aku bisa. Mengepel, menyiram tanaman, mengganti bohlam kamar kosong. Tapi tetap saja, suasana itu hampa. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap sengkosan, aku mendengar suara batuk dari dalam kamar. Batuk kering, panjang, dan terdengar berat. Aku bangkit dari ruang tamu dan mengetuk pintu kamarnya. Bu Rasti nggak apa-apa? Tak ada jawaban. Tapi suara batuk makin terdengar jelas. Dengan ragu, aku membuka pintunya pelan. Bu Rasti duduk di lantai, bersandar di ranjang, wajahnya pucat, tangan menggigil. Bu, sakit ya? Dia hanya mengangguk pelan. Keringat menetes dari pelipisnya. Aku segera mengambilkan air hangat dan meraih handuk basah untuk menempelkan ke dahinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku duduk di sampingnya lebih dari 1 menit. Merawatnya, tanpa kata-kata, hanya dengan gerakan dan perhatian. Tak ada pelukan, tak ada tatapan mesra. Hanya 2 orang yang sama-sama pernah sepi, dan kini terpaksa belajar berbagi ruang. Dan entah kenapa, sejak malam itu, hatiku mulai berubah. Bukan karena terpaksa, tapi karena iba yang perlahan tumbuh menjadi rasa lain, yang belum berani kusebut cinta. Kami belum tidur sekamar, tapi kini ia tak lagi mengunci pintu. Ia bahkan pernah menitipkan uang belanja untukku, meminta tolong membelikan minyak goreng dan sabun. Hal kecil, tapi dari situlah kepercayaan mulai tumbuh. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram pot bunga, Bu Rasti menghampiri dengan secangkir teh panas. Ia duduk di kursi rotan depan rumah, tempat yang dulu hanya ia duduki sendiri. "Kamu udah lama jadi pemulung?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Sejak umur 15, keluar dari panti asuhan, gak ada tempat tujuan. Tadinya cuma pemut botol plastik. Lama-lama jadi kebiasaan. Ia terdiam, lalu berkata, "Saya pikir kamu cuma anak muda biasa yang nyasar di jalan hidup." Aku tersenyum miris. "Mungkin memang nyasar, Bu. Tapi saya gak pernah nyolong, gak pernah bikin rusuh. Saya cuma hidup, sebisanya." Ia memandangku, lama. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak sampai menetes. Ia seperti melihatku, untuk pertama kalinya bukan sebagai suami paksa, tapi sebagai manusia yang selama ini berdiri di pinggir dunianya. Sejak itu, kami mulai berbicara lebih sering. Tentang masa lalu. Tentang kesepian. Tentang mimpi-mimpi kecil yang terkubur karena kenyataan. Aku baru tahu, Bu Rasti juga pernah punya anak, tapi meninggal saat masih bayi. Dan sejak ditinggal suaminya 5 tahun lalu, ia tak pernah merasa tidur benar-benarnya. Bu Rasti tak pernah memintaku membantu. Tapi setelah malam panjang dan percakapan demi percakapan yang semakin dalam, aku tahu satu hal, ayah lelah. Lelah menjadi satu-satunya orang yang menjaga bangunan tua ini tetap berdiri. Maka aku mulai ambil peran. Mulai dari mengganti bohlam rusak, memperbaiki genteng bocor, hingga mengecat pagar depan agar terlihat lebih rapi. Penghuni kos mulai berubah sikap, tak lagi menghindar seperti dulu. Bahkan beberapa dari mereka mulai menyapaku sopan. Ada yang minta bantuanku memindahkan barang atau menanyakan air galon. Suatu sore, ia menyiapkan 2 gelas kopi dan duduk bersamaku di teras kecil. "Kamu bikin semua orang berubah pikiran," katanya sambil menatap langit jingga. Aku tertawa kecil. "Bukan saya, Bu. Mungkin mereka cuma lupa kalau orang bisa berubah." Ia menoleh. "Jangan panggil saya, Bu. Terus dong." Aku terdiam. Kaget tapi juga hangat. Aku menatapnya pelang. "Rasti." Ia tertawa pelan. "Nah gitu. Biar kerasa suami istri." Suatu malam, setelah selesai menyapu halaman depan, aku duduk di teras sambil mengelap keringat. Bu Rasti datang membawa handuk kecil
dan meletakkannya di pundakku.